Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika tidak memberitakan Injil. Seandainya aku melakukan pemberitaan itu atas kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Tetapi karena aku melakukannya bukan atas kehendakku sendiri, pemberitaan itu merupakan tugas yang ditanggungkan Allah kepadaku. Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa imbalan, dan bahwa aku tidak menuntut hakku sebagai pemberita Injil. Sesungguhnya aku bukan hamba siapapun. Meskipun begitu, aku menjadikan diriku hamba semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang aku telah menjadi segala-galanya, supaya sedapat mungkin aku memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian di dalamnya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refren, pergilah ke seluruh dunia dan wartakanlah Injil. Pergilah ke seluruh dunia dan wartakanlah Injil. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa, megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa. Refren, pergilah ke seluruh dunia dan wartakanlah Injil. Sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Refren, pergilah ke seluruh dunia dan wartakanlah Injil. Sabda-Mu ya Tuhan adalah kebenaran. Kuduskanlah kami dalam kebenaran. Alleluia, alleluia, alleluia. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus yang bangkit dari antara orang mati menampakkan diri kepada ke-11 murid dan berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun minum racun maut, mereka tidak akan dapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Sesudah berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah Tuhan Yesus ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Maka pergilah para murid memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu
dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, karya misi itu menjadi identitas bagi gereja, karena disitulah gereja didirikan untuk keluar, untuk bermisi. Tetapi bagaimana sebenarnya misi yang dimaksudkan oleh Yesus sendiri? Saudari-saudaraku yang terkasih, Injil Markus hari ini memberi sebuah perintah yang simpel dan jelas menurut saya. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Memberitakan Injil kepada segala makhluk. Artinya ternyata karya pewartaan misi itu sebenarnya menjangkau keseluruhan. Dan kalau kita paham betul, akhirnya kita menyadari bahwa karya misi bukan hanya soal bagaimana membawa, menceritakan karya Allah kepada manusia, tetapi membuat dunia ini menjadi tempat yang nyaman, yang layak untuk manusia itu sendiri. Maka disitulah menurut saya keutamaan dalam karya misi. Lalu hari ini kita juga memestakan Santo Fransiskus Xaverius yang menjadi sebuah cerita, bahkan dikatakan bisa jadi legenda. Tapi Paus Fransiskus ini menjadi sebuah cerita yang mungkin bagi kita sedikit banyak adalah dia kok bisa dan berani, ya, istilahnya pergi ke tempat-tempat yang asing. Tapi sebenarnya karya misi itu dimanapun adalah pergi ke tempat yang asing. Kalau kita pergi di tempat yang membuat kita nyaman, itu sebenarnya kita tidak pernah bermisi. Tetapi kalau kita tanya, di mana tempat yang asing? Tentu paling gampang ke tempat-tempat yang jauh, ya, ke daerah-daerah yang jauh. Bahkan pada awal-awal misi dikenal juga pergi ke daerah-daerah yang belum mengenal Kristus. Tetapi bagaimana memaknai misi itu sendiri? Sekarang ini menurut saya tempat-tempat asing bukan soal wilayah. Bisa jadi di dekat kita, keluarga kita ini menjadi tempat-tempat yang asing. Maka tidak jarang Romo doakan anak saya, apa Bu? Supaya mau ke gereja. Ternyata bermisi di keluarga sendiri lebih sulit. Maka bermisi memang akhirnya menjadi dan mencari tempat di mana kita bisa mewartakan kebaikan. Bermisi juga berarti kita harus menjadi teladan dimanapun kita berada. Dan disitulah kita mengenalkan Tuhan kita Yesus Kristus. Maka tantangan misi mungkin dari hari ke hari tidak hanya soal wilayah atau tempat-tempat yang jauh, tapi bisa jadi bermisi juga menjangkau tempat-tempat yang di sekitar kita, yang begitu dekat, yang sebenarnya juga belum mengenal Kristus dengan baik. Maka saudari-saudara, semoga semangat Santo Fransiskus menjadikan kita semakin mampu untuk benar-benar menjadi misi, benar menjadi misioner. Kita bermisi untuk kebaikan Allah dimanapun kita berada. Semoga kita bisa mengambil langkah itu dalam setiap tindakan dan perbuatan kita setiap hari. Semoga berkat Allah menyertai kita sekalian.